Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, tabi'in wal atba'u tabi'in, dan semoga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Gina Fauzia Admin, yang mana di sini saya sebagai MC yang akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pematerian, yang keempat diskusi tanya jawab, yang kelima doa penutup, dan yang terakhir penutupan. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Hardianti Anhar. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Teh Hardianti yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala khususnya kepada pembaca dan umumnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh guru kita semua, yakni Bapak Dr. Kiai Haji Am Abdus Salam, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Cucu Surahman. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adikku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala rahmat,
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Nikmat yang kalau kita hitung-hitung tentu tidak akan bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sekali lagi terutama kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah hadir, para guru besar, para dosen, para kiai, para sesepuh semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir pada kajian kuliah subuh kali ini. Alhamdulillah di hadapan kita sudah hadir guru kita semua, Kiai Haji Dr. Am Abdus Salam, yang selalu siap menyiapkan diri dengan segala kesiapannya, ilmu dan segala usahanya untuk membimbing kita semua. Tema kita pada pagi hari ini bimbingan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat tiada lain maknanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kelanjutan tema kemarin. Kemarin kita sudah mulai membahas ini insyaallah karena belum tuntas, mungkin baru satu ayat ya Pak Kiai ya dari surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Insyaallah nanti Pak Kiai akan melanjutkan kajian ayat berikutnya. Terima kasih Dedekku sekalian juga sudah hadir ya, yang selalu setia bersama kami mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan ini jadi pintu bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena menurut hadis yang diriwayatkan terutama dari kalangan para sufi dikatakan bahwa ma'rifatullah itu awal agama, awaluddin ma'rifatullah. Ya, awalnya agama justru ma'rifatullah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringkali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebagian menafsirkannya sebagai liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal Allah kita akan menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Mungkin langsung saja saya akan sampaikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada guru kita semua, Kiai Haji Dr. Abdus Salam, Abdus Salam, untuk memberikan pematerian, menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, para guru-guru kami, para guru besar, kawan-kawan kami, para dosen, dan anak-anakku, para mahasiswa. Tak ada kata yang paling indah, tak ada ungkapan yang paling agung, kecuali bersyukur kepada Allah. Tak sedetik pun kita lalui dari waktu ini kecuali karena rahmat, karunia, dan kebaikan-kebaikan Allah yang tak pernah putus. Walau hanya sesaat dalam kehidupan kita ini.
Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Itu ucapan tasbih yang paling banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama di saat-saat mendapat kesulitan dada, Rasulullah kadang terasa sempit. Allah bimbing, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah. Artinya Allah tidak salah. Allah mustahil dolim dengan kenyataan ini. Yang berefleksi sekaligus membersihkan diri kita. Apakah kita tidak cukup merasa sempit dada kita tatkala pertentangan di kala muslim, percekcokan karena perbedaan menjadi sangat berat. Pantas kita, dada kita merasa sempit. Apakah kita tidak cukup merasa sempit dengan kenyataan berbagai dimensi kehidupan? Semakin tidak menampakkan harapan baik, lantas kita merasa sesak dada dan terus subhanallah wa bihamdi. Apakah kita tidak merasa khawatir atau merasa tidak jelas bagaimana generasi kita, anak-anak kita nanti setelah kita tidak ada, atau paling tidak di 2025 dan ke sana akan lebih baikkah? Pantas kita bacakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Tak henti-hentinya alam pun menampakkan kondisi yang jauh dari harapan. Kemarin pagi saja di Batam atau di mana terjadi bencana lagi, dan di berbagai penjuru setiap hari. Pantas kita berbanyak subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dengan itu tentu saja kita semakin mengenal Allah, semakin dekat, dan refleksinya mengenal jelas siapa diri kita di hadapan seluruhnya itu. Mensucikan Allah, melihat diri kurang, melihat diri banyak salah, maka di saat yang sama kita membersihkan diri kita. Pada kesempatan ini masih bimbingan bermakrifat, karena hakikatnya itu adalah ma'rifatullah, bermakrifat kepada Allah. Ternyata pada minggu lalu itu baru satu ayat yang bisa kita jelaskan. Karena itu judulnya masih sama, hanya dibagi di nomor 2 saja di sini. Ayatnya yang pertama sama, karena memang 5 ayat sudah ditampilkan sejak awal. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Kita artikanlah langsung per ayat. Sekarang kita masuk ke allazi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, serasi, dan keseimbangan yang tiada celah. Kok jadi begitu artinya? Nah, ayat ini bisa merupakan alasan pantasnya kita bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Satu itu. Kedua, alasan ayat ini mengajak kita berpikir global. Melihat tatanan ciptaan secara keseluruhan. Kenapa? Kalau ini, khalaqa
Fasawwa khalaqa menciptakan, itu kata transitif perlu objek tapi tidak disebut. Begitu juga fasawwa. Nah, dalam bahasa Arab, ilmu balagoh, rata-rata ahli tafsir yang masuk ke balagoh dan Jamah Sari masih terus menjadi rujukan tafsir-tafsir modern juga, bahwa ini berarti khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Itu karakter gaya bahasa Arab itu begitu. Jadi ayat ini mengajak kita berpikir secara global. Allah menciptakan segala sesuatu. Pasawwa dengan sempurna, serasi dan seimbang yang tiada tara. Coba layangkan pikiran kita ini. Tapi tentu saja harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Nah, antara lain ayat ini untuk supaya melihat keseimbangan, keteraturan alam ini dengan baik, tentu saja harus didukung dengan ilmu pengetahuan. Ya. Langit dengan lapisan-lapisannya, bintang-bintang yang menghiasinya. Wah, itu semuanya diungkap dalam ayat. Gugusan-gugusannya dan seluruh gerak dan peredarannya yang teratur dan seimbang. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan 7 langit. 7 di sini berarti banyak. Dengan lapisan-lapisannya yang tak terhingga. Setelah satu langit-langit lagi dan terus lapisan-lapisan yang tak terhingga. Sangat teratur. Mata fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat dalam ciptaan Ar-Rahman itu satu ketimpangan pun. Farji'il basar hal tara min futur. Silahkan terus ulang-ulangi, kaji dan terus perhatikan. Hal tara min futur. Apakah ada satu ketimpangan? Sumarji'il basar, terus ulangi. Yang qalib ilaikal basuru khasi'aw, nanti akan kembali hasil pengamatanmu itu berakhir pada sogiron. Kita melihat diri kita kerdil, kita hanya melihat keterbatasan kita dan di hadapan sogir. Wahwa hasir itu dalilan, tak berdaya kita, luar biasa. Daripada menemukan satu ketimpangan, malah kita akan lelah sendiri, bahkan merasa tak berdaya. Karena itu, pantas di sana kita bertasbih. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk dan positif. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, ternyata Engkau tidak ciptakan ini sia-sia, tak tanpa aturan, sama sekali tidak. Subhanak, maha suci Engkau. Subhanaka wa qina azabannar. Jadi pantas kajian pengamatan terhadap seluruh fenomena alam secara luas dengan seluruh keteraturan dan keseimbangan yang tiada tara. Atau kita melihat satu jenis saja, bintang, bumi kita berputar dengan penuh teratur, tetap spontan, sehingga putaran itu mengakibatkan suhu yang mengakibatkan daya gravitasi yang stabil sehingga tidak, wah luar biasa. Satu saja benar, kita pasti subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inilah jadi seluruhnya mengajak kita untuk bermakrifat. Bumi dengan lautan dan daratannya, gunung-gunung, binatang dan tumbuhannya, di mana semuanya membangun satu kesatuan yang harmoni, masing-masing bagaikan pasangan yang serasi.
bumi dengan lautan dan daratannya. Mengapa lautan lebih luas, pada daratan kita lebih, rasanya lebih kita, ternyata ada hubungannya dengan kebutuhan sirkulasi air yang lebih baik. Gunung-gunung kenapa ditancapkan? Ternyata ada hubungannya dengan kestabilan daratan untuk kita huni. Binatang dan seluruhnya tumbuh-tumbuhan dan semuanya membangun satu kesatuan yang harmonis. Masing-masing saling membutuhkan, saling ada ketergantungan. Masing-masing bagaikan pasangan yang serasi. Luar biasa. Kalau ini kita lihat secara keseluruhan. Kalau satu persatu saja ayat seperti ayat kita ini luar biasa. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya. Dia yang membentangkanmu dan menancapkan di sana gunung-gunung dan sungai-sungai atau ya, wa min kulli samarat dan segala buah-buahan. Wa ja'ala fiha zawjain, berpasangan-pasangan, luar biasa. Pasangan-pasangan. Semuanya berpasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan kan benda-benda lain pun berpasang-pasangan. Dan karena pasangan-pasangan itu terjadi keserasian dan keindahan. Manusia ada laki-laki dan perempuan, binatang ada. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Semuanya berpasangan-pasangan. Dan karena pasangan itu justru terjadi keseimbangan dan keserasian, keharmonisan, bahkan keindahan. Seringkali keindahan itu justru terajut dari pasangan-pasangan yang berbeda-beda. Maka ada dalam ayat, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci. Di sini tasbih lagi. Maha suci Allah yang telah menciptakan al-azwaja kullaha, pasangan seluruhnya, mimma tumbitul ard, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari yang mereka tidak tahu pun. Allah buat pasang-pasangan. Maha suci Allah. Di sini Maha Suci mengagungkan, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah, menghebatkan Allah. Selanjutnya ayat berikutnya, wallazi qaddara fahada, dan yang telah menetapkan batas-batas dan kadar atau ukuran untuk semua makhluk. Semua makhluknya telah ditetapkan batas dan kadar atau ukurannya, serta aturan jalan terbaik baginya. Semua bintang telah ditentukan ukuran dan ruang geraknya secara tepat dan seimbang. Semuanya bergerak pada porosnya secara konstan, stabil. Wa kullun fi falaki yasbahun. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak akan mendahului bulan dan juga malam tidak akan menyalip siang, atau tidak akan tiba-tiba di malam terbit matahari. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya telah bergerak pada falaknya, batas tempat bergeraknya, orbitnya. Semuanya ada ukuran, kecepatan geraknya. Nah, tidak ada yang melampaui dan kurang dari yang seharusnya. Putaran bumi kita katanya sekitar 1666 km. Kurang. Tidak tepat seperti sebanyak itu. Dan sangat stabil. Kalau dikurangi saja dari kecepatannya, maka siang akan bertambah lama. Siang bertambah lama, bumi terlalu lama menerima terik matahari,
maka suhu yang kita butuhkan tidak ada. Bahkan bumi bisa kebakaran. Semua sangat stabil. Kullun fi falaki yasbahun. Semua jenis buah-buahan telah diatur bentuknya, warnanya, rasanya, harumnya, musimnya, masa matangnya, manfaatnya semua sudah di Allah tentukan. Coba lihat kadu seperti itu, musimnya, matang, rasanya, harumnya, manfaat luar biasa. Mangga, rambutan pun berapa macam. Ada rapiah yang kecil tapi manisnya luar biasa. Subhanallah. Kita melihat itu saja tidak berdaya. Coba ada berapa macam buah mangga. Ada mangga kaweni, mangga aromanis, mangga luar biasa. Masing-masing beda bentuknya, warnanya berdekatan, harumnya beda-beda, rasanya beda-beda. Wah, subhanallah. Kita lalai memanfaatkan itu. Karena itu ada subhana rabbina inna kunna dhalimin. Ya Allah, Maha Suci, Engkau Maha Hebat, Engkau. Tapi kita lalai dari sekedar mengingat semua itu. Kita nikmati saja makan tanpa kita ingat, tidak bertasbih kepadanya. Itu kan bimbingan mengenal Allah. Ini gaya ini adalah tafsir Pirihabit tafsir kalau tidak salah ya. Bukan itu. Maaf bentar. Yang membimbing cara pengkajian ini ada tafsir itu yang baru tahun 2000-an terbitnya. Semua makhluk lain telah ditundukkan dan dapat dijinakkan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya. Coba makhluk-makhluk kuda bisa ditundukkan, bahkan harimau pun bisa ditundukkan. Lain-lain dimanfaatkan. Itu Allah taskhir, dijinakkan untuk manusia. Semuanya bisa manusia jinakan untuk dimanfaatkan. Bahkan lautan bisa dijinakkan. Udara bisa dijinakkan oleh manusia. Sehingga angin bisa dijinakkan untuk mengendalikan kapal. Dan luar biasa. Ombak-ombak yang dahsyat di lautan bisa dijinakkan oleh manusia. Semuanya. Maka ada dikirnya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua itu bagi kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidak menyertainya dalam hal penundukan itu. Itu pekerjaan Allah semata. Maka pantas kita sucikan Dia dari segala kekurangan, agungkan Dia. Subhanalladzi, dan seterusnya. Bagaimana lebah menghasilkan madu, walet menghasilkan obat, sapi menghasilkan susu. Bagaimana itu? Bagaimana Allah merancang tubuh makhluk itu? Bagaimana Allah merancang sapi pagi-pagi diberi rumput atau siang diberi rumput, besoknya sudah keluar susu yang jernih. Tidak bau rumput, tidak bau obat-obatan yang dimakannya. Tak terbayang kalau kita membuat bangunan pabrik, ya, bangunan pagi-pagi masukkan rumput, besoknya sudah keluar susu. Bagaimana itu? Min baini parsin wadamin labanan salian saigon lisari.
Al-Quran mengatakan antara pars itu saya sudah matai ngorak, wadamin dan darah, antara kotoran dan darah, labanan khalisan, ada susu yang segar, murni, ngalir tanpa tercemar sedikit. Bagaimana itu? Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza bat. Ya Allah, tidak Engkau ciptakan semua ini sia-sia, tanpa guna, salah, keliru. Subhanak, Maha Suci Engkau. Semuanya mengajak kita bermakrifat kepada Allah. Inilah ungkapan wallazi qaddara fahada, itu bersifat general yang dirinci oleh tafsir lupa lagi namanya, bukan Rihab Tafsir. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa, dan yang mengeluarkan rumput-rumputan, subur dan keringnya suatu tanaman pun telah diaturnya dengan seimbang dan mengandung tujuan dan hikmah yang sangat agung. Kadang-kadang subur, tapi kadang-kadang gersang, sehingga rumput itu jadi kering dan hitam. Apa itu? Semua telah diatur oleh Allah. Karena semuanya berfungsi. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu ya nabi bil ard summa yukhriju bihi zar'an. Bukankah tidakkah kamu berkira Allah telah menurunkan air dari langit, kemudian merasuk, mencerap di bumi, kemudian mengeluarkan macam-macam tanaman, kemudian berbalik jadi kering itu bumi itu. Ya. Tapi kata Allah, inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Semuanya berfungsi bagi manusia yang berpikir. Suburnya, keringnya bumi ini itu berfungsi. Apa? Hakikatnya adalah wujud kasih sayang Allah. Karena Allah menginginkan manusia menjadi lebih baik untuk menggapai bahagia dan dunia. Sebab ini ayatnya. Manusia ini begini, wa idza massal insanu durru da'ana. Tatkala manusia dikenai kesulitan, musibah, kekeringan, da'ana. Berdoa. Di ayat lain sambil duduk, sambil berdiri, juga benar berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi summa idza khawalnahu nikmatan, tapi tatkala kami ganti lagi itu kenyataan itu dengan satu nikmat dari kami, malah qala innama utitu ala ilmin. Kalau dikata-kata dia, saya kan peroleh itu karena saya berilmu. Tidak ingat bahwa yang memberi itu Allah. Kalau sudah sehat jingri, seakan-akan tidak akan kena lagi yang serupa. Tidak ingat lagi. Begitu penyakit manusia itu. Karena itu ada fluktuasi. Ada nikmat, ada musibah, ada subur, ada kering. Karena saking Allah sayang kepada manusia, supaya dalam fluktuasi itu justru manusia menemukan Robnya, mengenal Robnya, mengenal dirinya. Saking Allah ingin manusia benar-benar memenuhi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu di ayat lain dikatakan musibat-musibat itu kata Allah la'allahum yatadarraun, mudah-mudahan mereka tadarru itu merasa terdedak berdaya dalam kenyataan yang Allah berikan, kemudian kembali dan betul-betul takhasyuk, menundukkan diri kepada Allah. Jadi semua kenyataan 3-4 ayat ini betul-betul membimbing kita makrifat kepada Allah.
dengan segala kenyataan. Dengan bawa cara pandang yang global, kemudian ditafsir, ini dibimbing untuk melihat satu persatu. Hanya kalau kita terus kaji satu persatu, mungkin hanya cuma satu ayat kita akan bisa bicara di sini. Begitulah Allah membimbing di awalnya, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan Allah, bertasbihlah. Ternyata tasbih itu dzikir yang paling banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Sekiranya bimbingan edukatifnya, semua fenomena alam, kauniyah, dan wacana-wacana wahyu, kauliyah adalah ayat semuanya itu. Di Al-Quran dikatakan ayat itu merujuk pada ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Semuanya berujung pada tasbih. Ayat ini semuanya berujung pada tasbih. Binatang-binatang, tumbuhan semuanya berujung pada tasbih. Mensucikan, mengagungkan, dan mengesahkan Allah. Bila ayat-ayat kauniyah dikaji secara objektif dan ayat-ayat kauliyah dipahami secara komprehensif, maka akan bertemu pada satu kebenaran yang sama. Karena kedua-duanya ditetapkan oleh satu sumber yang sama. Semuanya akan bertemu. Karena alam adalah ciptaan Allah, penataan Allah, berdasar sunnatullah, hukum-hukum yang Allah tetapkan. Dan Al-Quran, kauniyah, dan wacana-wacana global tentang alam dan kehidupan itu pasti saja tidak akan bertentangan. Kalau masing-masing dikaji secara objektif dan komprehensif. Kebenaran tertinggi terjadi pada saat bertemu dengan hakikat yang gaib. Baik kebenaran ilmiah ataupun kebenaran kauliyah itu tertingginya saat betul-betul berakumulasi pada kebenaran yang gaib. Tak jarang ilmuwan paling ahli di bidangnya tidak mampu menjelaskan fenomena temuannya dan baru terjawab setelah mendapat bimbingan dari wahyu. William Brown dari Amerika tahun 1981 menemukan fenomena alam yang sangat mengagumkan, menakjubkan bagi dia, bahwa di tumbuhan ada suara. Udah diungkapkan, ada suara yang sangat beraturan, per detik berulang 1000 kali dan konstan sifat, dan ternyata membentuk satu lapan Allah. Tidak terjawab oleh dia, baru terjawab oleh wahyu, oleh ayat-ayat kauliyah. Nah, karena itu pendidikan dan pembelajaran Islami sejatinya berakumulasi pada tasbih. Pada seluruh proses dan akhir pembelajarannya sejatinya berakumulasi pada tasbih. Saya suka membayangkan kalau dulu kita waktu di SD belajar teori fotosintesis umpamanya atau tentang sirkulasi air. Ya, setelah dijelaskan oksigen yang kita butuhkan ini ternyata dari tumbuhan. Ada sinar matahari, ada klorofil, ada air diolah oleh tumbuhan itu. Oh, anak-anakku, ternyata ini hanya menjelaskan keagungan Allah. Ini pekerjaan Allah semuanya. Luar biasa. Itu tasbih yang sangat dalam. Tambah ilmu akan sekaligus tambah keimanan. Inilah pesan ayat-ayat ini yang sebenarnya sangat global, tapi memang harus kita rinci pada kenyataan. Mudah-mudahan rahmat, karunia, dan pertolongan Allah tetap menyertai kita sekalian. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya.
Luar biasa memang ayat-ayat suci Al-Quran ini sangat dalam sekali, adalah petunjuk ayat tanda-tanda bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya Pak Kiai. Ayat-ayat Al-Quran selalu menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus senantiasa bertasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ma'rifatullah mungkin ini bagian dari ma'rifat af'al ya Pak Kiai ya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatannya, di mana Allah di sini adalah Sang Khalik, Allah pencipta alam semesta, dan kesananya adalah tauhid, terutama tauhid rububiyah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik. Subhanallah. Dan memang ketika kita mengenal makhluk secara hakikat, hakiki, ternyata seluruh makhluk dikatakan dalam Al-Quran juga semuanya bertasbih ya Pak Kiai. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, semuanya bertasbih kepada Allah. Sekecil apapun barang itu atau benda itu, makhluk itu, semuanya bertasbih. Akan tetapi kita yang tidak mengenal atau tidak memahaminya, walakillah tabqahuna tasbihahu. Subhanallah Pak Kiai, luar biasa sekali. Memang kita harus selalu ingat intinya apa yang kita lihat dalam kehidupan ini, yang kita lihat dengan mata kita, seharusnya membuat kita ingat kepada Allah dan langsung harus bertasbih ya Pak Kiai, bertasbih, mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbukal akram, kalau dalam ini biasa Pak Kiai menjelaskan, setelah kita ikra, mempelajari segala sesuatu, ujungnya adalah wa rabbukal akram, ujungnya adalah Allah itu paling mulia, karena itu Allah yang harus diagungkan, hanya Allah lah yang harus diagungkan. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, jazakumullah ahsanal jaza. Kita langsung ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adikku sekalian. Insya Allah Pak Kiai akan menjawabnya. Dan bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Insya Allah minggu depan akan dibahas oleh Pak Kiai. Ini beberapa pertanyaan yang masuk minggu yang lalu. Pak Kiai, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, akhir-akhir ini banyak sekali temuan-temuan sains atau teori sains yang dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Seperti teori Big Bang, ini agak cukup lama sih sebetulnya ya. Apakah penafsiran seperti itu dibenarkan? Apakah tidak berarti bahwa kebenaran Al-Quran dibatasi dengan kebenaran teori tersebut? Sebab kan alam terus berubah, yang memungkinkan teori itu pun bisa berubah begitu. Mungkin ini kekhawatiran Pak Kiai. Jadi pertanyaannya, apakah penafsiran seperti itu bisa dibenarkan? Mana Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya yang cukup menarik dan penting dijelaskan. Benar, banyak sekali temuan-temuan ilmiah yang kemudian dihubungkan dengan Al-Quran, ya, sehingga ada yang menyebut ayatisasi gitu ya. Kemudian, nah, sebenarnya memang Al-Quran itu dalam hal-hal tertentu, tentunya terutama dalam ayat-ayat kealaman itu, memerlukan penjelasan dari sains, dari temuan-temuan yang diteliti oleh manusia, ya, banyak sekali, ya, sehingga agak sulit dipahami kalau tidak didekati oleh sains.
Teori Big Bang sudah sangat jelas ya. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqa. Apakah orang kafir itu tidak melihat bahwa asal langit dan bumi asalnya ratqa, padu, fafataknahuma, kemudian kami pecahkan. Kemudian bukan ayat itu saja yang memerlukan penjelasan teori Big Bang itu. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit ditinggikannya dan diberinya keseimbangan. Ditinggikan di sini bagaimana? Nah, ini perlu penjelasan sains, ya. Dan memang sulit kalau tidak dijelaskan oleh sains. Kemudian seperti alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Seperti ini contoh-contoh lain ya, banyak sebenarnya. Bukankah kami jadikan bumi itu buaian, tempat diam yang nyaman. Wal jibala autada, dan gunung itu sebagai pasak. Ini sulit ya dipahami kalau tidak didekati oleh sains. Ini pun sains pun baru akhir-akhir ini, karena dalam geografi gunung itu teori lama itu 1965 ke sana, gunung itu hanya didefinisikan oleh dari permukaan bumi ke atas. Tapi dalam geografi modern, gunung itu ternyata punya akar ke bawah. Dan akarnya itu bisa 15 kali ketinggian ke atas. Terus diteliti, ternyata akar itu mengokohkan permukaan. Pasti seperti paku saja ya. Kenapa begitu? Karena memang di lapisan terluar bumi itu seperti belasan kilo itu panasnya itu minimal 450 derajat. Artinya gejolak panas itu akan mengganggu permukaan bumi. Dan permukaan bumi itu nyaman, mihad, bisa nyaman didiami karena dipaku oleh gunung. Itu kan perlu bantuan sains ya. Nah, banyak ya, dalam hal ibadah juga mestinya banyak. Seperti yas'aluna anil mahid, mereka ditanya tentang haid, itu kotoran yang berbahaya, itu perlu diteliti sejauh mana bahayanya kan. Juga bukan itu saja, ibadah juga perlu diteliti seperti apa itu. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu suka keluh kesah, tatkala dapat nikmat suka kikir, tatkala kesulitan suka arah. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Artinya sholat hadir sebagai terapi psikologis. Bagusnya diteliti itu, dibuktikan ya secara ilmiah. Justru Al-Quran inilah yang mengundang kita untuk melakukan penelitian. Hanya karena itulah umat Islam ketinggalan, ya, penelitian umat Islam ketinggalan, maka kemajuan di riset dikembangkan oleh non-muslim dan ilmu ditemukan hebat, jadi seakan similarisasi saja dekat. Mestinya justru seperti di awal, Ibnu Sina itu meneliti alam setelah hafal Quran. Ibnu Khaldun itu benar setelah dia hafid rata-rata itu. Dan hafid mereka bukan seperti hafid sekarang, bukan sekedar hafal. Begitu juga Al-Khawarizmi. Sehingga ilmu dan itu betul-betul berkembang, didorong oleh Al-Quran. Sebenarnya begitu. Lantas apakah kalau sudah diteorikan jadi teori tidak berarti menteorikan Al-Quran? Tentu saja tidak. Itu Al-Quran hanya didekati dari situ. Kalau teori kan bisa berubah karena berubah alam. Kalau dari alam bisa berubah. Teori dulu ada teori apa itu? Yang terpusat pada bumi itu, kemudian kepada geosentris kepada heliosentris. Itu perubahan. Ratusan tahun kan teori itu, tapi berubah. Nah, tidak menteorikan Al-Quran artinya memutlakan tafsir, tidak akan terjadi. Tafsir dimutlakan itu kan
Nah, tafsir mah bisa berubah. Banyak yang berubah ya dari tafsir itu. Ya, sekarang karena penemuan modern dan bisa berubah lagi. Apa? Nah, contohnya saja supaya terlanjur diucapkan. Tafsir Al-Alaq, khalaqal insana min alaq, itu berubah. Nah, dari apa? Dulu dari sejak Tobari sampai modern Al-Manar, kemudian Said Qutb, darah. Hanya beda-beda, ada darah yang segar, darah al-abid, darah jamid yang membeku dan lain-lain. Kemudian di sini berubah, tafsir Said Qutb berubah, Adam al-Jamid al-Alik birrahim, darah yang membeku dan yang nempel di rahim. Nah, ada istilah yang nempel di rahim. Sebelumnya tidak ada. Pak Quraisy sudah beda, tidak ada darahnya sama sekali. Sesuatu yang nempel di rahim. Kenapa? Itu pengaruh embriologi. Karena dalam embriologi tidak ada darah. Hanya nempel. Berubah tafsir itu. Apakah itu salah? Tidak. Dan ini pun tidak akan bisa dimutlakan kalau tafsir. Nah itu ya. Jadi sebenarnya justru Al-Quranlah yang mengundang dan memerlukan kajian-kajian itu. Ya, tapi tatkala sudah didekati jadi tafsir, tidak ada tafsir yang bisa dimutlakan selama itu hasil pengembangan otak manusia. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Barangkali ada yang masih belum terjawab dari pertanyaan itu. Oh iya, tafsir yang tadi saya sebut-sebut itu namanya, ya tadi yang saya selalu, cara penafsiran itu tadi itu dari Wahatut Tafsir Pak Tutu, dari penulisnya Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah At-Tawil, itu tafsir terbitan tahun 2016. Masih baru ya? Ya, masih baru. Kontemporer. Ya, terima kasih Pak Kiai, ini tafsirnya up to date. Luar biasa. Mungkin belum ada cetakannya di kita, Pak Kiai ya? Belum, masih PDF ini, Pak. Iya. Belum lihat saya juga. Belum ya. Iya, Pak Kiai, ini luar biasa tentang ini tafsir bil ilmi ya, tafsir bil ilmi. Intinya Al-Qur'an itu sangat luar biasa dan ya seperti dikatakan oleh Quraisy Shihab, Pak Quraisy juga ya itu bagian dari kemujizatan Al-Qur'an ya, di mana Al-Qur'an memberikan inspirasi ataupun memberikan petunjuk isyarat-isyarat ilmiah gitu. Saya ingat ini Pak Kiai, kalau gunung itu kayak kalau misalnya lingkaran roda itu kadang-kadang waktu kayak di spuring atau apa gitu Pak Kiai, kadang-kadang dikasih tempelan-tempelan gitu ya. Nah, jadi mungkin alam bumi itu juga harus ada semacam benjolan-benjolan gitu supaya perputarannya itu seimbang mungkin. Sementara sekarang banyak gunung yang diratakan Pak Kiai, ini jadi bisa-bisa mengganggu begitu ya perputaran bumi ya, Masya Allah. Iya. Aduh, iya Pak Kiai. Langsung ke pertanyaan berikut. Ini yang kaitannya dengan tasbih dulu Pak Kiai. Ini mengenai tasbihnya seluruh makhluk. Ada riwayat bahwa batu kerikil bertasbih di tangan Rasulullah dan para sahabat. Bahkan mereka mendengar suara tasbih tersebut. Apakah ini benar, berarti bahwa benda itu punya kesadaran? Ini pertanyaannya menarik nih Pak Kiai. Ya. Oh, betul, bismillahirrahmanirrahim. Betul, ada beberapa peristiwa ya. Rasulullah begini, Rasulullah suatu waktu keluar, pernah diungkapkan ya sebelum keluar, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Akhirnya disangka Rasulullah akan menerima wahyu, kan sekarang suka menyendiri. Tapi akhirnya diajak duduk oleh Rasulullah. Datang juga Umar, datang juga Abu Bakar, datang juga Ali. Setelah pada ada, Rasulullah mengambil pasir kerikil. Nah, dikatakan, terdengar tasbih. Dipindahkan ke tangan Abu Bakar tasbih, dan akhirnya di tangan
Umar itu tasbih. Nah, sekali bahkan Ibnu Mas'ud berkata, saya pernah makan bersama Rasulullah dan saya dengar makanan itu bertasbih. Aduh, ya luar biasa ya. Mungkin kalau terdengar bertasbih tidak akan mau memakannya juga ya. Nah, itu ada riwayat-riwayat itu ya, banyak ya. Nah, kalau bertasbih itu benda-benda itu berarti punya kesadaran seperti manusia. Nah, kalau punya kesadaran seperti manusia, nggak mungkin itu Ibnu bin Mas'ud berani memakannya ya. Itu kemungkinannya seperti yang digambarkan oleh temuan William Brown tentang suara-suara. Jadi benda-benda itu mengeluarkan dari geraknya yang sangat itu mengeluarkan suara-suara yang sangat teratur. Dan itu bersifat konstan, artinya stabil. Nah, karena apa? Karena sifatnya alamiah. Ya. Sifatnya alamiah. Kalau kesadaran fluktuatif, tidak seperti itu. Kalau kesadaran dengan yang ada pada manusia. Karena sifatnya alamiah, karena itu bukan karena kesadaran ya seperti yang dimiliki. Tapi katakan itu kesadaran sifatnya alamiah saja ya. Tapi yang pasti, ini yang pastinya itu bahwa seluruh fenomena alam, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah seluruhnya berujung mengatakan la ilaha illallah. Itu yang pasti. Dengan tasbih-tasbih itu. Nah, karena itulah paradigma, masuk ke paradigma lagi. Paradigma ilmu kita ini harus dibangun pada cara pandang yang memandang alam dan kehidupan sebagai satu sistem yang komprehensif dan integratif dan menempatkan Allah sebagai satu-satunya sentra, rujukan, tujuan, dan asal. Al-ahadus samadul ghani, satu-satunya ahad, as-samad tempat bergantung, al-ghani yang tidak tergantung. Maka semuanya hanya mengatakan la ilaha illallah. Itu prinsip yang kita tangkap dari sana. Adapun tasbihnya apakah punya kesadaran secara manusia? Nampaknya tentu saja tidak. Karena sifatnya konstan dan alami. Ya. Yang pasti tadi mengatakan bahwa seluruhnya mengatakan la ilaha illallah. Itu mungkin Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Ya, Pak Kiai. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Kiai ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan kontekstualisasi Al-Quran? Ini ketafsir lagi Pak Kiai. Apakah hukum waris dalam Al-Quran harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan konteks budaya sekarang? Oh, ini kontekstualisasi ayat-ayat, terutama warisan Pak Kiai. Karena ada beberapa mungkin penafsiran yang cenderung sudah tidak lagi menggunakannya atau mempraktekannya secara letterlek atau secara yang tertulis dalam Al-Quran dalam arti kontekstualisasi dalam tanda kutip. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kontekstualisasi itu sebenarnya bagaimana menurunkan konsep-konsep Al-Quran apa adanya bisa diimplementasikan pada konteks. Konteks kapan saja, konteks yang sesuai tentunya. Ya. Pada konteks kekinian termasuk. Karena memang Al-Quran menyediakan diri atau disediakan oleh Allah untuk mampu menemukan konteksnya pada seluruh perjalanan kehidupan. Akan menemukan konteksnya pada seluruh perjalanan kehidupan. Nah,
Beda dengan kalau konteks itu memaksa Al-Quran disesuaikan dengan konteks sekarang sehingga mereduksi Al-Quran. Nah, itu tidak dimaksudkan begitu. Karena tadi yang diminta ayat waris kan, ayat waris itu laki-laki 2 bagian dari perempuan. Apakah itu masih sesuai dengan zaman atau harus ditinggalkan? Karena budaya kita sudah berbalik, bahkan wanita yang lebih banyak penghasilannya bisa jadi katanya itu memang harus sama. Nah, dari ayat itu sama sekali tidak itu kontekstualisme ini ada tidak masuk pada pemahaman ayat itu. Nah, begini tidak masuknya, terpaksa agak sulit menjelaskan. Di ayat itu sangat banyak yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah mewasiatkan tentang anakmu itu laki-laki 2 bagian atas dan seterusnya dirinci panjang ayat itu. Nah, setelah pembagian itu ada pernyataan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyukum aqrabulakum naf ayyuhum aqrabulakum naf. Kamu tidak tahu antara anakmu dan bapakmu itu siapa yang lebih dekat manfaat bagimu. Nah, ini ayat penggalan ayat ini titik setelah ayat sebelumnya itu tidak pakai kata penghubung, tidak pakai waw dipasalkan. Nah, ini ada rahasia berat dalam ilmu balago. Kalau ayat di penggabung tanpa kalau itu justru bukan terpisah, justru memiliki hubungan yang sangat homogen. Artinya penggalan ayat itu bisa jadi alasan terhadap kenapa Allah pembagiannya seperti itu. Kenapa laki-laki 2 bagian? Karena kamu tidak tahu di antara anakmu dan bapakmu siapa yang lebih dekat manfaatnya. Tuh, Allah itu sekali lagi, ini pasal dalam ilmu balaghah itu. Itu pasal tertinggi kehalusannya. Kalau tidak memahami pasal di sana, tentu saja ini tidak akan terangkat. Dan pasal dalam ilmu balaghah adalah bagian yang sangat tinggi. Tertinggilah kesulitannya. Nah, kalau tidak paham itu, tidak akan tercover ini. Padahal Allah memberikan alasan kenapa kali Allah membagikan seperti itu, karena kalian tidak tahu siapa di antara anak dan bapakmu yang lebih dekat manfaatnya bagimu. 1, keduanya coba kesananya dipenggal lagi, fariidatan minallah. Ini fariidatan tiba-tiba begitu, artinya peganglah. Tiba-tiba fariidatan lagi, isinya igro, peganglah kebagian yang telah Allah tetapkan itu, jangan dilanggar. Kesananya innallaha alimun hakim. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Nah, kalau memahami penggalan ayat ini sebagai pasal yang bisa menjadi alasan bagi pernyataan itu, insya Allah tidak akan cari alasan hukum pembagian. Kan mohon maaf, sekelompok kita ada yang mencari alasan-alasan waris itu prinsipnya keadilan, karena dulu di masa sebelum turun Al-Quran wanita itu jangankan dapat waris malah diwariskan katanya ya. Jadi Al-Quran sekedar mengimbangi itu saja katanya, prinsipnya keadilan. Karena untuk prinsip keadilan, nah kalau alasan hukum tidak ada pada ayat, bisa cari di sana. Padahal alasan hukum ada pada ayat. Hanya kadang-kadang tidak terangkat karena tadi dalam susunan pasal dalam yang tidak ada, seperti ada hubungan, tidak ada kata hubungan apa-apa dengan ayat pot penggalan sebelumnya. Padahal itu menunjukkan makna homogenitas makna yang sangat kental. Minimal itu jadi alasan.
gitu ya. Nah, jadi itu kontekstualisasi itu tidak menurunkan Al-Quran pada konteks, memaksa pada konteks, dan mereduksi teks Al-Quran, tidak. Ya, tapi bagaimana teks itu menemukan konteksnya, tentu saja harus pengkajian yang lebih komprehensif. Ya, nah inilah antara lain, karena kalau kajian Al-Quran tidak komprehensif, artinya ada pegalan bagian-bagian yang tidak tercover, itu akibatnya bisa menimbulkan pemahaman seperti itu. Itu Pak Cucu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau kurang jelas, ini masuk gaya bahasa Al-Quran yang sangat dalam sebenarnya ya. Ya, Pak Kiai. Lalu ini tidak terasa waktu sudah jam 6 lebih 6 nih Pak Kiai, padahal masih ada pertanyaan. Saya kira harus disimpan lagi ini satu pertanyaan. Insya Allah minggu depan. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyadari, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bertasbih, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli halin, dalam setiap waktu dan kesempatan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita berada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza atas kehadirannya. Kami senantiasa menunggu kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adikku sekalian. Senang sekali bisa dihadiri oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan senantiasa umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mengisi kehidupan ini dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan ma'rifatullah. Langsung saja Pak Kiai, seperti biasa kami mohon untuk dipimpin berdoa. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultan. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa mata'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturun sami-sami Pak Awil. Aturun Pak Kapolri. Sami.